Zerwadi lagi mampir. Dari mana tuh? Aduh. Dari mana tadi? Tadi dari mana? Ngobrol? Oh, lihat tanah. Hah? Lagi bisnis? Ya, sama Jero Komang. Jalan-jalan dulu. Jalan-jalan. Ya. Jalan-jalan. Tumben nih, ada yang ditanyakan nih itu. Kemarin Putu Edi nih menanyakan ada apa? Apa yang kemarin ditunjukkan? Kemarin sempat di-share di story ya dia. Di story. Apa ini, apa itu? Esensi seperti apa? Fenomena seperti apa? Rasanya seperti apa? Sesungguhnya apa itu? Bingung tuh? Bingung. Kenapa bingung? Kenapa bingung? Yang bingungnya kan energi apa yang telah masuk Ke dalam tubuh. Seperti apa? Hanya dengan sesuatu yang simple. ya. Ya, ini Putu Edi ini memiliki kepekaan, memiliki intuisi yang tajam, sesungguhnya memiliki tugas niskala. Tapi tidak percaya karena rock and roll. Tidak mempercayai. Ini Zerwadi sekarang sudah menjadi seorang Jero. Percaya nggak dengan tugas niskala? Percaya. Apa yang membuat percaya? Fenomena, rasa, atau ada sesuatu? Fenomena ada rasa juga. Itu juga ada. Tapi memang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Susah untuk dijelaskan dengan kata-kata. Susah untuk dituntunkan kan ya? Betul. Nah, sekarang simpel dan sederhana. Bagaimana orang itu bisa percaya bahwa ia memiliki sesuatu yang bersifat gaib, sesuatu yang bersifat niskala. Bagaimana orang bisa mempercayai itu? Tentu kalau dari kata-kata itu seperti ini, itu seperti itu, ya mudah percaya nggak tuh? Tidak. Kalau dari kata-kata orang, Wah, tidak percaya. Kalau tidak ada bukti langsung. nah inilah orang buleleng. Orang buleleng enggak pernah percaya, gitu kan? Enggak akan pernah percaya ketika orang menyampaikan sesuatu tanpa ia rasakan. Ya, benar. Tanpa ia rasakan bagaimana fenomena, apa yang terjadi sesungguhnya. Benar apa enggak ada sesuatu yang gaib ada di sebelahnya. Jadi ketika sekarang tuh itu tidak merasakan apa-apa kan? Tidak merasakan apa-apa ya. Jadi kalau yang bilang bahwa ada sesuatu yang gaib yang selalu ada di dalam diri tuh, yang selalu ada di sekeliling tuh percaya apa enggak?
Baik, dengan api Brahma, dengan doa, dengan saksi, kita akan melihat sebentar lagi tentang sebuah fenomena. Om Namah, Om Namah, Om Namah. Om Dewa Sakti Trimurti. Om yang Brahma, Om yang Wisnu, Om yang Siwa. Om Dewa Sakti Sih lokang lalu ada super pakul. Teradu gede mas mecaling. Teradu gede dalam pet. Teradu gede sakti. Hangat degrat paduka betara. Paduka betara. Lungsur. Cihna. Hangat degrat paduka betara. Fakulun paduka betara yang agung. Wom. Oh. Yesus pradidang radu. Ngada radu paduka betara macina mungkin. Mau bukti. Niki panjang radu paduka betara benggung niki. Nggih, ledang cina hayang. Angarasuk radu. Angada radu. Cina hayang mungkin. Nggih. Nggih. Nggih sana rencang radu paduka betara macan gading angarasuk. Cina. Wom ang namah wom ang namah wom ang namah. Sudah pakul utara paduka betara. Nggih. Sugro didang radu paduka betari niang asapunapi radu ledang radu mecihna niki. Mangdo percaya niki radu panjang radu bersayang radu paduka betara. Kuat saja niki nanang sakit. Nggih, titiang ngelungsur peciri manten. Nggih, ledang radu untuk ngeluhur atur titiang sajeng pengeluhur. Sugro titiang radu. Ayo tuh. Apa yang dirasakan tuh? Wah, seketika badan kayak ada yang masuk. Ini panas. Badan besar. Ya, badan besar. Bisa ditolak tuh? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Nah, sekarang ini live. Malu nggak tuh? Wih, malu sekali, Bu. Iya. Ya. Karena saya kan orangnya gimana ya? Percaya dan tidak percaya, kalau tidak merasakan sendiri tidak ada ini. Ini sesuatu yang Sangat luar biasa menurutnya. jadi buat malu jika ini tentunya pasti ingin ditolak ya tuh ya. Ya. Tak mau dibuktikan. Jadi ada 3 yang selalu menyertai itu dalam debat hari ini yang jadi rencang itu selalu mengikuti itu macan gading. Jadi hanya sebuah cihne bagaimana tuh bisa merasakan. Nah, kenapa kemarin yang buka mata batin tuh
Mungkin itu tidak menyadari, tetapi itu merasakan begitu semuanya lepas di dalam tubuh. Itu adalah hal yang simpel dan sederhana bagaimana sebaiknya ke depan hal-hal yang membuat tuh bertanya-tanya, membuat tuh bingung tentang perjalanan kehidupan, maka teruskanlah. Memohon petunjuk tuntunan dari seorang pemangku, dari tatanan-tatanan apa yang harus dilakukan untuk bisa mewujudkan bakti itu kepada beliau. Itu yang pertama. Atau kalau tuh mau meningkatkan spirit tuh, meningkatkan pengetahuan-pengetahuan tentang keagamaan, bisa mencari itu nalingsir seorang sulingkih, pengetahuan tentang ketatuanan, susila, upekara seperti apa. Jadi di sana minta petunjuk, minta pengetahuan, mencari seorang pemangku sebagai jan panggul, jembatan untuk menuntun langkah demi langkah seharusnya seperti apa dan bagaimana. Nah, Pastungkara ke depan perjalanan itu bisa diberkati, bisa berjalan selaras stabil antara sekali dan sekali. Jadi kita nggak tahu tentang misteri, kita tidak tahu tentang kemahakuasaan, kita tidak tahu dengan rahasia beliau. Jadi perlulah itu sebuah pengetahuan ataupun petunjuk. Nah, ini adalah testimoni dasar, simple dan sederhana, dan tentunya membuat tuh susah untuk tidak percaya. Kenapa? Karena tuh merasakan sendiri apa rasanya. Nah, rasa ini sudah. Sekarang tuh lanjutkan dengan mungkin lunas baos, lunas petunjuk ke tempat dasaran ataupun tapakan, silakan lakukan petunjuk selanjutnya dan ikuti itu. Semoga jalan-jalan daripada kehidupan tuh bisa dilewati dengan petunjuk-petunjuk beliau. Sebagai orang Bali, orang yang memiliki keyakinan, kekuatan dari ide Betara, ide Sesunan, mohonlah di sana. Ampura niki siaran langsung. Nggih rahayu Ibu Dadong Bali, rahayu, dumugi rahayu. Siaran langsung, jadi segala sesuatu yang dilakukan tanpa perencanaan, mungkin ibunya tidak tahu mau seperti apa dan bagaimana. Jadi ini adalah sesuatu yang natural, sesuatu yang refleks rasa. Sementara rasa, logikanya nanti itu bisa mohon petunjuk dari mangku-mangku, dasaran-dasaran, nunas baos dan lain sebagainya, yang bisa itu dipertunjukkan tentang sebuah pengetahuan yang membuat tuh yakin dan percaya. Ketika orang-orang tidak tahu apa yang tuh rasakan, orang-orang tidak tahu tentang kehidupan seperti apa, nanti dijelaskan oleh dasaran tersebut tuh sebagai pembuktian bahwa itu adalah hal yang benar. Jadi ketika tuh mendengar dan apa yang disampaikan, ya mungkin tuh bisa percaya secara logika. Logikanya kan tuh sendiri yang tahu kehidupan tuh. Sekarang tuh tidak perlu rasa lagi. Kenapa? Karena rasanya sudah tuh bisa dapatkan barusan. Jadi rasanya bagaimana, nah, seperti apa dan bagaimana tuh sudah bisa merasakannya. Jadi sesuatu yang simple dan sederhana. Adi. Ini
orang Singaraja, orangnya sangat meboyo. Dan ada yang lebih meboyo daripada ini. Ini namanya Jero Adi. Sukanya bercanda, sukanya meboyo. Nah, ini orang. Ini suka, ini orang yang suka. Barusan yang dia rasakan, dia mau menolak tapi badan nggak bisa. Benar-benar. Yang dia rasakan. Yang tadinya yang seorang yang tidak percayaan, baru tadi mampu menunjukkan, artinya biar yang percaya kan, ampun lagi kan, ada bisa bahasa Bali, ada bisa bahasa halus lagi, ampun lagi, baru dia merasakan. Kalau tadi pas itu sesuatu ngadeg, dia mau menolak nih, tapi nggak bisa, badan terasa kayak di pegang berat sekali mangku. Yang mungkin kalau dibuat dia seperti itu, wih jangan malu benar. Tapi jangan kerja saya. Artinya benar-benar lah hidup susunan ngadeg begitu yang sangat luar biasa mangku atas penunjuknya. Dia yakin, dia yakin tuh bisa berpikir apa ini, tapi nggak bisa menolak. Benar. Nah, mungkin tuh berpikir saya nggak mau, malu saya. Tapi tuh nggak bisa menolak. Benar. Jadi gerak tubuh kalau yang ada lagi tatanan, laku-laku dan upekare, pemendak, Riki, luar biasa. Kan? Jadi ini hanya ciri manten, hanya sentuhan manten dari kemakuasaan beliau. Coba diikuti dengan ritual. Ya di sini baru bisa membaos. Karena ritual di sini sesungguhnya mohon dengan sangat agar kiranya beliau berkenan untuk menunjukkan ciri, hanya ciri saja. Jadi ciri itu hanya sebagian kecil, mungkin bisa lebih luar biasa lagi. Yang ucapkan terima kasih Niki Suksumo Niki sudah diberikan rasa oleh Mangku Walid Arjuna di Suksumo Niki. Niki lagi the real, ini adalah yang lebih meboyo lagi. Orangnya susah untuk mempercayai. Jadi dirubah tuh posisinya tuh, kasih Jero Adinya yang duduk di sana. Nah. Niki namanya Jero Adi. Jero Adi niki sudah menjadi Jero Mangku mungkin. Tetapi terjadinya proses Jero Mangku niki adalah proses yang tak terpikirkan olehnya. Tidak direncanakan. Dan dia maunya main-main, datang ke sini hanya berteman. Itu bicara jujur ini bicara jujur apa adanya, bener nggak? Jadi iseng untuk mencari teman, maunya, tetapi entah kenapa proses ini begitu cepat ya Jero ya. Prosesnya begitu cepat, tertata semuanya, jalannya begitu lancar, entah kenapa sekarang bukan Mangadi lagi tapi Mangku Adi, karena pewintenan sudah ke pemangkuan. Nah, ini yang tidak pernah direncanakan olehnya. Kalau dari segi meboyo, ya mungkin teman-teman daripada Jero Adi yang bisa melihat suka bercanda, suka meboyo, tetapi sekarang memiliki keyakinan yang tinggi kepada beliau. Karena kenapa? Karena banyak fenomena yang diberikan oleh beliau, banyak sentuhan yang diberikan oleh beliau, dan sekarang memperdalam lagi spiritualnya dengan meningkatkan kesucian yang dia miliki, gitu kan? Kalau dulu sembahyang nggak pernah merasakan apa-apa, bagaimana dia bisa percaya bahwa ada vibrasi energi yang bisa dia rasakan? Tidak mungkin dia bisa percaya. Dan inilah yang dicari ke sini. Jero, seperti apa rasanya, seperti apa vibrasinya. Sekarang simple sekarang. Sikap Jero simple, ditutup matanya Jero.
berdoa di dalam hati, berdoa kepada ide sesunan. Sekarang tugas Jero adalah memohon kehadiran beliau. Ya, sekarang dibuka matanya. Sampun Jero? Ya. Jero tadi berdoa, memohon kehadiran beliau, merasakan beliau hadir. Tadi vibrasi yang Jero rasakan. Hah? Tangannya kesemutan. Tubuhnya ada yang dirasakan? Bergetar sendiri. Yeah. Jadi maksud dengan merasakan dengan kehadiran beliau adalah ada fenomena lain ketika Jero berdoa. Paham Jero? Yeah. Kalau Jero mau melihat Indo Betara, yeah, nanti membulu dongkangnya. Akan semakin jauh. Tapi beliau akan hadir dengan kemakuasaan beliau, dengan cara beliau. Ya. Jadi ini untuk menghilangkan halusinasi, tetapi rasa tidak bisa bohong. Apa yang dimaksud dengan proses tadi ini? Sebelum-sebelumnya, Jero mungkin tidak akan pernah merasakan rasa seperti ini ketika tidak pernah merasakan ini. Nah. Memang ada yang seperti Sri yang seperti itu. Seperti ini kesemutan, nggak tahu kenapa ada kesemutan. Nah, mungkin hal seperti itu yang nggak pernah dia merasakan. Tapi sekarang ketika sembahyang itu memang ada dari sini langsung gitu. Tapi memang sensitif sekali, agak memang susah sekali untuk dirasakan. Tapi memang begitulah rasanya. Setelah menjelaskan itu sangat susah. Bagaimana ketika kehadiran esensi beliau bisa Jero rasakan? Ya. Ketika Jero sembahyang tidak ada rasa apa-apa, semangat nggak Jero sembahyang? Sudah yang buat yang nggak semangat. Ya. Tetapi beliau akan menunjukkan secara intelektual, secara logika, secara rasa yang maha. Jangan pernah berpikir bahwa kecerdasan kita, kepintaran kita untuk menganalisis semuanya itu akan menyerang diri kita sendiri. Dari ketika kita mau mengkaji bagaimana beliau dan seperti apa, maka akan semakin jauh. Nah, sekarang ketika Jero melakukan hal yang simpel, duduk saja,
seperti sekarang, memohon kehadiran beliau, ada fenomena dan ada rasa yang jero rasakan. Nah, ini yang dimaksud dengan memohonkan kehadiran beliau. Nah, setelah ini tentunya ada doa, ada harapan yang akan jero lantumkan kepada beliau. Nah, inilah yang tentunya bisa diberkati oleh beliau dari doa-doa yang jero lakukan. Jika setiap berdoa jero merasakan seperti ini, rajin nggak jero jadinya berdoa? Hah? Merasa terberkati. Nah, akan mulai merasakan fenomena-fenomena, merasakan berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena ya dulu pun jero merasakan kalau jero datang sembahyang kemana-mana, jero merasakan biasa saja. Kadang jero berpikir, bener nggak? Karena berdoa hadis yang betar. Pernah jero berpikir seperti ini? Walaupun kita takut secara moral, bener nggak? Tetapi kita kan harus jujur. Kita harus jujur ketika kita datang ke pura, ke mana tempat kita sembahyang, kita tidak merasakan apa. Kadang logika kita berpikir, bener nggak ada betar? Nah, sekarang kalau jero bisa merasakan esensi ataupun kehadiran beliau, nah, getaran-getaran yang ada di dalam tubuh inilah yang dimaksud dengan pawisi, jero. Pawisi itu bukan yang sesuatu yang didengar, bukan sesuatu yang dipikirkan juga, tapi adanya yang akan memunculkan sebuah bayangan, yang akan memunculkan sebuah gambaran. Ini pawisi. Coba sekarang analisis gambaran apa yang jero dapatkan barusan. Sesuka jero. Seperti ada cahaya. Jangan jero logika kan lagi. Artinya begini, jangan jero. Nah, ini yang sedang bergelut antara logika dan rasa jero. Jero, bener nggak? Tidak nggak. Tiang mau jero berbicara tentang apa yang jero pikirkan itu saja. Nah, adanya sebuah cahaya. Cahaya itu seperti tambah gitu. Tapak darah. Tapi dia seperti cus. Ya. Nah, seperti itu aja. Dan pertama sekali kesemutan, ketika sudah mulai bicara, ini baru mau naik. Gitu. Ya. Sebenarnya yang pengen lebih lama lagi, ingin merasakan itu, cuman kalau sebelum mungkin ini udah cukup gitu mungkin kan. Ya. Padahal udah baru mau bicara itu baru dia terasa, baru terasa gitu. Nah itu. Ya. Nah, ini yang dia maksud di awal tadi, jero. Kan? Jadi inilah intuisi dan ketajaman jero ketika dibuka, maka jero bisa melihat cahaya. Yang benar itu adalah cahaya, jero. Ya. Jangan jero berpikir jero melihat sesuatu yang begini, begitu, karena sifat beliau adalah cahaya. Ya, cahaya suci. Ya. Nah, bagaimana cahaya suci ini yang harus jero jabarkan? Jadi menjabarkan ini sama seperti mencari minyak di dalam kelapa. Jero rerehang tiang minyak kelapa. Penek jero punya nyuhe, terus belah punya nyuhe, sing nepu-nepuin jero lengis bali. Lengis nyuh. Bener nggak? Kupas itu isinya dibuka, kelapanya diparut, dipeseng, diproses, ditunggu dengan sabar. Ya, ada dari proses itu kan naik ya, untuk menjadi minyak. Nah, inilah proses kesabaran jero untuk menjawab daripada apa yang diberikan oleh beliau. Ini butuh waktu. Inilah pengetahuan. Nah, begitu caranya jero untuk mengevaluasi diri, mengkaji tentang apa ini, apa itu, dan apa ke depan. Tanpa metode dan wawasan dan pengetahuan, tentu jero bingung. Apa ini? Gitu kan? Nah, yang kedua, logika jero selalu terkalahkan. Saja nih, mulai belelengnya kan? Karena tiang kan dari beleleng. Aman sing saja, sing kegugu gitu kan? Aman sing rasakan, biarpun orang kan begitu. Karena orang beleleng itu adalah kekuatannya kuat,
kekuatannya kuat, pintar-pintar, cerdas-cerdas. Jadi mau sesuatu yang bersungguh-sungguh, gitu kan? Makanya bangga jadi orang Buleleng, Monampura. Jadi karena Tarah Singaraja memang memiliki memang banyak Moboyo, tapi memang yakin, gitu kan? Jangan ragukan keyakinan, gitu kan? Nah, Moboyo itu kan karena pingin tahu. Moboyo itu adalah pingin sesuatu, tetapi Moboyo itu bisa dibawa ke hal yang positif, bukan sesuatu hal yang negatif saja. Jadi bukan berarti tidak yang ada tidak dipercayai, tetapi tidak percaya untuk mengetahui dan memahami keadaan tersebut. Itu sesungguhnya, ya. Jadi agar tidak salah dalam memahami dan cepat tersinggung, jero ampura, semeton-semeton yang lain agar tidak tersinggung dengan apa ini apa itu, ya, ini hanya obrolan-obrolan kecil saja. Dan ini semoga bisa bermanfaat buat orang kayak jero yang masih bingung, benarkah doa saya bisa terjawab, benarkah beliau ada, gitu kan? Nah ini, dan ini akan tiang upgrade lagi jero tentang pemahamannya, tiang upgrade lagi tentang pengetahuannya, agar lebih jelas lagi bisa mendapat gambaran-gambaran dan petunjuk-petunjuk dari beliau ke depan, dan jero jauh dari kebingungan. Duduk, gali ke dalam, mohon kepada beliau, jero mendapatkan petunjuk-petunjuk yang jero bisa lakukan di dalam perjalanan kehidupan. Itu maksudnya jero, ya. Oke. Mungkin hanya sekilas saja ini buat Putu. Salam. Langsung aja. Terima atas jalannya dan punya kesempatan untuk merasakan sesuatu yang luar biasa. Astungkara, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar mulai dituntun, dicari jalannya sesuai dengan kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang ada, sesuai dengan pakem-pakem yang kita miliki. Hindu, Treste Bali, ya. Kita ada punya tata cara ketatuan asusila, laku-lakunya, upekaranya seperti apa. Ya, itu yang akan meningkatkan ketajaman dan sakralisasinya. Ya, agar muncul taksunya ya, Jero, ya. Ya, nanti ditingkatkan itu dengan pengetahuan apa yang perlu diperlukan untuk menghadirkan beliau, walaupun hanya dengan dupa, air, bunga sudah cukup, kan begitu. Sekarang sudah cukupkah pikiran jeronya untuk itu? Ketika belum, maka ditingkatkan dengan upekara, ya, agar kelemahan daripada pikiran jero ini bisa digantikan oleh upekara ini untuk mengantarkan doa-doa jero sampai kepada beliau. Nah itu, ya, sekiranya langkungnya seperti itu. Tiang tutup demen jero nggih, cuman sekedar aja. Suhu tiang lihat niki acara tiang sampun keluar. Dadong Bali, inggih. Tiang lihat niki acara tiang sampun keluar. Acara napi niki? Nggak terjawab, masih mungkin loading mungkin di sana. Jadi niki sengaja tiang live jero agar segala sesuatunya bukan sesuatu yang kita rencanakan, tapi sesuatu yang natural kita bisa adakan. Iya, tidak, benar. Sesuatu yang kita mohonkan dari beliau benar adanya akan bisa dirasakan dengan benar, gitu kan. Walaupun hanya menggunakan dupa, air dan bunga saja, tapi tulusnya hati itu yang dipentingkan. Ketulusan hati itu yang diharapkan.
inggih Bu Dadong Bali. Inggih. Nggih hatur para masuk semua niki. Tiang tutup untuk sementara, nanti mungkin bikin lab-lab yang lain. Nggih, suksema kirang langkungnya ngelungsur ageng Sinampura menawi wonten kirang langkung untuk atur-atur titiang melebihi atau mengurangi, mohon dipijaksanai, ampunang sangat tanggap pas terlalu. Jadi bawalah ketenangan dan kedamaian itu kita bersama-sama tanpa tanpa penilaian yang positif diambil, yang negatif dibuang jauh-jauh. Jadi kita bisa menyimak dan bisa mendapatkan hal-hal yang positif dari sini bersama-sama. Nggih, untuk para semeton sami